Jadi sebenarnya dari dulu saya udah pengen ngomong ini gitu, cuman ya agak saya tahan-tahan gitu. Saya kira YouTube sekarang dengan pembaharuan yang sekarang itu bakalan lebih baik ya dari segi apa namanya bagaimana YouTube untuk membantu mempromot konten kita dan segala macam. Ternyata makin hari terutama di tahun ini YouTube itu apa ya, dengan pembaharuannya itu algoritma YouTube itu terkesan tuh nggak adil itu. Kenapa? Karena saya lihat juga terutama di channel saya gitu banyak sekali konten-konten yang sebenarnya bagus gitu tapi tidak bisa bertahan lama di homepage gitu. Contohnya banyak konten-konten kreator yang lain yang kontennya itu bagus sebenarnya, dari editannya itu bagus segala macam, konsepnya bagus, tetapi ketimpa sama konten creator yang subscribernya itu besar gitu. Jadi kalau kita ngecek homepage, yang kita lihat itu cuma itu aja gitu. Jadi kayak saya berpikir gimana kalau seorang content creator pemula bisa bisa semangat berkarya gitu kalau YouTube itu hanya men-spotlighted content creator yang gede gitu. Katakanlah Om Abah Corbusier gitu ya, yang dia memang dari background artis dan dengan follow apa namanya subscriber dia juga jutaan gitu. Itu aja yang nongol di homepage kita gitu. Saya nggak tahu ya sekarang YouTube algoritmanya itu seperti apa. Yang jelas kemungkinan konten kita itu yang dipromo sama YouTube itu nggak kelihatan ketika orang itu nggak mensubscribe. Mungkin kelihatan sama di homepage orang yang nge-subscribe channel kita aja gitu. Kalau dulu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, itu YouTube masih apa ya, konten-konten yang bagus itu masih bertahan lama di homepage gitu, jadi masih bisa kita lihat beberapa hari. Kalau sekarang itu udah kelewat ya, tanpa maksud saya untuk ngomong gimana-gimana sama konten kreator lain gitu. Zaman sekarang ya YouTube sebagus apapun editan kamu, sebagus apapun konsep konten kamu, YouTube sekarang seolah nggak peduli gitu. Mereka hanya meng-highlight konten kreator yang udah besar, yang udah gede. Dan yang berikutnya yang bikin saya agak bingung sama YouTube sekarang itu adalah pembatasan usia gitu. Saya agak gimana ya sama YouTube, agak membingungkan juga. Banyak sekali contohnya konten saya ya, konten saya yang beberapa bulan yang lalu tiba-tiba kena pembatasan usia sama YouTube. Itu nggak mengerti sama sekali. Dan yang paling parahnya lagi, kemarin saya udah share sempat di timeline saya itu 2 konten saya tiba-tiba dihapus. Dan pemberitahuan itu muncul ketika konten saya udah dihapus sama YouTube gitu. Itu kan kita nggak tahu ya kesalahan kita itu seperti apa gitu. Asal YouTube ngapus konten orang aja gitu. Dan ketika anggaplah kalau misalnya YouTube itu kan sangat sensitif dengan isu-isu yang seperti seksual dan obat-obatan terlarang dan segala macam, banyak konten kreator yang besar membahas sesuatu seperti itu. Dan mohon maaf sekali lagi, mereka terang-terangan ngomong kasar gitu. Tetapi sama YouTube mereka fine-fine aja gitu, kayak nggak ada masalah gitu, nggak ada pembatasan usia, tidak ada namanya dolar kuning, iklan muncul aja gitu. Padahal mohon maaf sekali lagi ya, mereka banyak sekali ngomong kasar gitu, ngomong jan, CUK, ngomong bang, SAT, itu bener-bener vulgar, nggak disensor. Kenapa saya tahu? Karena saya nonton juga konten mereka gitu. Ini saya heran juga, kenapa YouTube kok membiarkan itu? Sedangkan saya di channel saya, ketika saya membahas album Green Day, judulnya American Idiot, saya dikirimin email sama YouTube kalau misalnya yang dipermasalahkan di konten saya itu adalah kata-kata idiotnya. Padahal kan itu judul albumnya Green Day gitu. Saya dianggap kata-kata saya itu menghina orang Amerika, idiot segala macam. Itu kan judul album. Dan sampai sekarang kalau seandainya itu dipermasalahkan sama dunia, otomatis pihak Green Day akan mengubah judul album itu kan. Tapi sampai sekarang tetap aja beredar. Beda kayak judul album pertama, sampul album pertama Guns N' Roses yang kontroversial ya, yang ada adegan seksual gitu, akhirnya kan diubah. Itu memang secara realitanya itu memang diubah gitu, tapi kan ini enggak. Saya bingung sama YouTube. Bahkan beberapa konten saya yang beberapa bulan lalu saya cek ya, ini buat kalian semua pesan juga ya, kalau kalian YouTuber juga bikin konten udah dimonetize sama YouTube, coba cek konten kalian yang dulu-dulu, karena YouTube itu sekarang apa ya, nggak adil gitu. Tiba-tiba konten kita yang aman kena pembatasan usia. Saya banyak sekali ya konten saya yang beberapa bulan yang lalu, ini sorry suara burung ya, konten saya beberapa bulan yang lalu itu kena dolar kuning dan pembatasan usia. Dan salah satunya konten Rage Against the Machine, itu nggak ada salah apa-apa, kontennya aman. Cuman
sama YouTube itu dikena dolar kuning. Saya juga nggak ngerti, saya udah mengajukan segala macam sama YouTube, tetap aja gitu kena dolar kuning. Saya nggak tahu, padahal saya ingat betul isinya walaupun kontennya udah lama, dan sangat-sangat membingungkan. Dan yang berikutnya itu masalah copyright ya. Memang setelah saya sempat nanya sama netizen itu, beda pemegang hak cipta itu serian detiknya itu beda juga copyright. Ada yang boleh sekian detik, ada yang enggak. Kalau itu sih saya nggak masalah ya. Kalau misalnya ada konten saya memakai hak cipta orang lain, terus diklaim sama pemegang hak cipta, saya rasa saya nggak masalah ya, silahkan aja gitu. Cuman yang bikin saya masalah itu adalah algoritma YouTube sekarang yang nggak adil ya. Seperti yang saya katakan tadi gitu, konten yang bagus ya dengan editan yang bagus akan ketimpa sama konten kreator yang besar gitu. Kebanyakan sekarang mereka berasal dari kalangan artis ya. Sebenarnya mereka bukan murni konten kreator sebagian besar ya, karena mereka juga nyambi jadi konten kreator juga. Dari sananya mereka udah punya follower. Kalau seandainya yang kelihatan cuman yang itu-itu aja, yang di homepage cuman yang itu-itu aja, gimana konten kreator pemula itu, teman-teman yang mau nge-YouTube itu bisa berkarya gitu. Sekali lagi, algoritma YouTube mudah-mudahan lah kalau seandainya ini pembaruan kata YouTube untuk memperbaiki lagi, saya rasa ini kan YouTube itu ada kecerdasan manusia sama mesin yang bisa mengecek itu ya. Saya rasa tolonglah untuk YouTube kembali seperti dulu gitu. Maksudnya jangan hanya men-spotlighted konten kreator yang gede gitu, tapi konten kreator yang baru itu tolonglah dibantu gitu. Kalau memang kontennya bagus dan tidak ada kesalahan apa, maksudnya tidak ada sesuatu yang sensitif, itu tolonglah dibantu dipromo gitu. Karena ya sekali lagi saya melihat mereview teman-teman konten kreator pemula yang bahkan subscribernya ratusan ribu, sekarang viewer mereka itu jauh jatuh gitu, bahkan di bawah 1000 itu banyak sekali. Apa kabar channel saya yang masih jauh gitu dengan subscriber yang masih sedikit ya? Bahkan beberapa bulan ini banyak konten saya itu yang nggak ditonton sama orang, entah nggak tahu, mungkin nggak menarik atau apa. Tapi yang jelas saya sampai detik ini masih berjalan di jalur ini dengan benang merah storytelling gitu. Dan itu sih yang mungkin keresahan saya sama YouTube. Mudah-mudahan YouTube kedepannya bisa pulih menjadi kalau sekarang sih memang ada TikTok ya, orang-orang bisa milih video yang pendek mungkin, atau mungkin di YouTube sekarang ada YouTube Short gitu. Orang apakah lebih suka nonton video yang pendek dengan editan yang ya seperti biasa seperti itu, atau gimana? Saya juga ngerti gitu ya. Harapan saya sih mudah-mudahan teman-teman konten kreator pemula khususnya itu bisa dibantu sama YouTube gitu. Kalau memang dia konsisten bikin kontennya jelas, bagus, segala macam, mereka itu bikin konten itu nggak gampang loh gitu. Itu mengorbankan waktu juga, pemikiran juga. Tolonglah sama YouTube ke depannya, kalau YouTube itu sudah menjadi platform yang sangat besar di dunia, tolonglah konten kreator pemula itu diberikan kesempatan gitu. Jangan hanya membantu mempromo konten kreator yang udah gede gitu. Tolonglah yang kecil-kecil ini diberi juga kesempatan dipromo lebih kalau kontennya ada di homepage itu tolong lebih lama lah, jangan tiba-tiba ngilang gitu aja. Terus yang nongol ya konten kreator yang itu aja gitu, walaupun saya tidak mensubscribe mereka sebenarnya, tiba-tiba nongol aja itu. Ya itu aja sih keresahan saya gitu. Mohon maaf ya bagi kalian yang nonton ini. Sekali lagi ini pendapat saya pribadi. Kalau memang kalian ada yang YouTuber, boleh share juga bagaimana keresahan kalian dengan YouTube sekarang, apakah makin baik atau mungkin mengecewakan ya. Silahkan, saya tunggu share kalian. Dan mohon maaf ini video yang ya isinya saya pengen curhat aja sih dengan keadaan YouTube yang sekarang gitu. Mudah-mudahan dengan kalian tetap nonton segala macam, apapun komentar kalian saya nggak bisa balas satu persatu, tapi itu adalah membuat saya lebih tetap semangat untuk di konten storytelling ini. Oke, sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salam rock and roll.